Hai guys, ketemu lagi di Iyilik 8. Neslihan berkata dalam rapat, selama ketidakhadiran ibunya, dia akan memimpin atas permintaan ibunya Sahika. Neslihan memerintahkan stafnya untuk menemukan sesuatu yang melanggar perusahaan yang ada di file laptop Murad. Neslihan minta untuk diinvestigasi. Tiba-tiba Murad masuk dan marah melihat Neslihan menyuruh stafnya untuk menginvestigasi Murad. Neslihan tahu kalau Damla telah bercerita kepada Murad permintaan Neslihan untuk dokumen, tapi Murad pura-pura menyangkalnya. Murad merayu Neslihan, bila Neslihan balik lagi dengan Murad, ia akan melupakan semuanya. Tapi bagaimana dengan Neslihan? Ia tidak akan bisa melupakan apa yang telah diperbuat Murad. Murad bilang bahwa Neslihan terlalu berlebihan. Perselingkuhan sudah umum terjadi di setiap pernikahan. Apakah semuanya bercerai? Murad merayu lagi Neslihan untuk baikan. Neslihan mengatakan kepada Sinan bahwa ia mengecewakan Neslihan karena Sinan ada di sekitar Murad. Sinan marah karena Neslihan berbohong padanya, sedangkan Murad menemukan ibu kandungnya. Ibunya sudah bercerita bahwa Sahika dan Neslihan dengan paksa membawa Sinan dari tangan ibunya. Neslihan mengatakan Sinan percaya kepada Murad, padahal Murad hanya ingin baik-baik dengan Sinan supaya dekat pada saat meeting. Sinan tetap ngotot. Setidaknya ada satu orang yang memberitahu kebenaran. Neslihan menyuruh Sinan pergi bertanya kepada Murad dengan siapa dia berselingkuh. Nanti Sinan akan tahu siapa musuh dan siapa teman. Sinan langsung mendatangi Murad dan bertanya, siapa wanita itu? Sinan langsung ngamuk. Ia hampir saja tunangan dengan Damla. Bagaimana mungkin Murad membiarkan mantan kekasih tidur dengan Sinan di ranjang yang sama? Murad menjelaskan kalau Damla dan dia sudah putus lama ketika Sinan dan Damla menjadi pasangan. Murad sudah menyuruh Neslihan dan Koray untuk memberitahu Sinan tentang Damla. Sinan tambah marah mendengar Koray sudah tahu masalah Damla. Murad berkata dia diancam Neslihan jika memberitahu Sinan. Dengan terpaksa Murad mengundang ayah Sinan ke pesta. Murad memanas-manasi Sinan kalau Neslihan yang memulai semua ini. Murad juga cerita kalau Neslihan menyuruh Damla untuk memberikan file dokumen dan berjanji akan memberikan Murad kepada Damla. Murad mengaku korban. Kemarahan Neslihan adalah menghancurkan Murad, dan kemarahan Neslihan dan ibunya akan menghancurkan Sinan. Neslihan diberitahu guru Nehir bahwa teman Nehir membuli setelah melihat berita Neslihan. Ternyata beritanya bombastis, cinta terlarang menghancurkan suatu perkawinan. Neslihan kaget luar biasa. Neslihan berusaha menjelaskan kepada anaknya, Nehir, kalau Koray adalah teman dekat yang datang ke rumah sakit untuk mendukung Neslihan. Neslihan ditelepon ibunya bahwa dia ada di kantor polisi. Murad senang mertuanya ada di kantor polisi. Murad diberitahu Nehir kalau foto ibunya dan Koray ada di internet, sehingga teman-temannya membuli. Murad langsung mencari berita di internet dan membacanya. Murad langsung emosi. Murad menyuruh Damla untuk tinggal dengan Cemre malam ini karena kedua anaknya akan tinggal bersama Murad. Damla mendengar teriakan Sinan di luar kamarnya. Murad berkata bahwa ia sudah memberitahu Sinan tentang hubungan Damla dan Murad. Damla tersenyum mendengar perkataan Murad bahwa ia tidak akan membiarkan orang mengganggu Damla. Neslihan ditelepon kalau kedua anaknya dibawa Murad.
Neslihan minta tolong Sinan kalau anak-anaknya diculik Murad. Sinan berkata bahwa Neslihan adalah ibunya, Murad adalah ayahnya. Koray akan membantu Neslihan dengan bicara dengan Murad menjelaskan berita yang ada di internet. Neslihan minta Koray menjauh dari masalah ini. Neslihan kaget ibunya dimasukkan ke dalam sel penjara. Neslihan pusing 7 keliling. Neslihan memberitahu Sinan kalau ibunya dituduh melakukan kejahatan serius. Murad memberikan uang kepada Balkan dan menyuruhnya untuk mulai. Setelah mengetahui hubungan serius antara Neslihan dan Koray, Murad tidak mempunyai rasa kasihan lagi. Balkan disuruh memanggil 3 kepala pabrik. Serangan dimulai hari ini. Neslihan mendatangi rumah ibu Murad dan ibu Murad berkata, jika Murad membawa anak-anak, ibunya akan bicara dengannya. Dan bila Murad telepon, ibunya akan menegur kesalahannya. Neslihan mendapat laporan bahwa terjadi serangan di pabrik sehingga nilai saham turun drastis akibat serangan dan berita Neslihan dan Koray. Koray memberitahu Neslihan bahwa Murad dan anak-anak tidak menginap di hotel. Murad membawa anak-anaknya, Nehir dan Batu, ke rumah Damla. Neslihan menanyakan kepada Murad di mana anak-anaknya berada, mengapa marah kepada Neslihan. Murad membawa anak-anak keluar dari rumah. Murad bilang kalau Nehir tidak ingin melihat ibunya. Murad marah karena melihat foto Neslihan berpelukan dengan laki-laki lain di berita internet. Neslihan menuduh Murad yang mengambil foto karena Murad pernah ngomong mau membuktikan hubungan Neslihan dan Koray di pengadilan. Murad benci Koray. Murad ingin membunuhnya dengan cara menenggelamkannya di dalam air. Murad bilang kalau Neslihan seorang ibu, maka Murad adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Neslihan bertanya di mana kedua anaknya berada. Murad berkata bahwa perusahaan akan bangkrut dan Neslihan tidak dapat menangani masalah yang timbul di perusahaan. Murad menawarkan diri untuk menanganinya. Jika ibu Neslihan mendengar perusahaan akan bangkrut, maka penyakitnya akan semakin parah. Akhirnya Neslihan setuju kalau ketua dewan direksi dipegang Murad sampai ibunya kembali ke perusahaan. Neslihan marah kalau kedua anaknya dititipkan kepada Damla karena apa yang telah Damla lakukan kepada Nehir. Damla memberitahu Murad kalau Batu memotong tangannya sendiri ketika bermain. Neslihan panik dan minta bicara langsung dengan Batu. Neslihan tidak mau bicara dengan Damla. Murad disuruh menjemput dan membawa kedua anaknya pulang ke rumah Neslihan. Neslihan menceritakan semuanya kepada Koray. Damla membawa Nehir dan Batu balik ke rumah Neslihan, tapi Nehir tidak mau kembali ke rumah ibunya. Nehir ingin hidup bersama ayahnya. Nehir ingin Damla adalah ibunya. Neslihan kaget mendengar omongan Nehir. Damla malah tersenyum senang. Neslihan berkata kepada Damla bahwa dia sudah menyuruh Damla untuk menjauh dari anak-anaknya. Damla malah mengolok-ngolok Neslihan. Bagaimana dengan rasa keibuan Neslihan? Neslihan marah dan mengancam Damla bahwa ia akan menghabisinya. Damla ingin Neslihan sendirian sampai mati. Damla menelpon Koray dan membuka pengeras suara HP. Terdengar percakapan Damla dan Koray. Neslihan mendengar kalau ide petunangan Damla dan Sinan adalah Koray. Selama ini Damla dan Koray bekerja sama. Damla menyuruh Neslihan berbicara dengan Koray dan sebaliknya. Tentu saja Koray kaget. Ternyata ada Neslihan di samping Damla. Neslihan cuma bilang kalau Damla sakit jiwa. Damla memanas-manasi Neslihan.
kalau dia dikecewakan oleh orang-orang yang sangat dipercaya Neslihan. Apalagi anaknya Nehir ingin Damla menjadi ibunya. Damla bilang Neslihan bertanggung jawab atas kematian bayinya. Neslihan harus menanggung kehilangan semua orang di sekitarnya. Neslihan linglung, sedih, kecewa, stres, depresi menjadi satu. Damla berkata kalau Neslihan akan mati sendirian. Tiba-tiba Neslihan memegang tangan Damla dan berkata bahwa ia akan membunuh Damla. Damla langsung dijeburkan ke dalam kolam renang. Neslihan tidak main-main. Dia benci sekali dengan Damla. Damla megap-megap di dalam air. Murad langsung menolong Damla. Damla disuruh menunggu Murad di hotel. Murad berterima kasih kepada Damla karena kedua anaknya jatuh cinta kepada Damla. Damla bilang ia sangat mencintai Murad, maka itu dia juga mencintai anak-anak Murad. Murad dan Damla berciuman. Tapi sayang, Nehir melihat adegan tersebut. 2 bulan kemudian, Murad dan Neslihan melangsungkan pernikahannya lagi. Koray hanya menyaksikan dari jauh. Tiba-tiba Damla datang dengan gaun pengantin yang sama yang dipakai Neslihan. Koray tahu kedatangan Damla dan mengikutinya. Tiba-tiba terdengar suara Nehir menjerit histeris. Nehir melihat wanita terbaring di ranjang pengantin dengan tubuh berlumuran darah. Nah guys, siapa wanita tersebut? Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa like dan tekan loncengnya ya.